bagaimana proses perencanaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan, yaitu visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam perusahaan atau organisasi. Perencanaan adalah pemilihan sekumpulan kegiatan dan pemutusan selanjutnya. Apa yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Perencanaan yang baik dapat dicapai dengan mempertimbangkan kondisi di waktu yang akan datang. Pokok pentingnya kegiatan perencanaan yaitu untuk mencapai protective benefit yang dihasilkan dari pengurangan kemungkinan terjadinya kesalahan dalam pembuatan keputusan dan positif benefit dalam bentuk meningkatnya sukses pencapaian tujuan organisasi. Perencanaan keputusan diambil dalam keadaan sebaris, langkah-langkah yang bertambah sedikit demi sedikit menuju waktu yang akan datang dan arah yang tidak diketahui secara benar. Perencanaan yang memiliki metode perencanaan yang sudah jelas tetapi tidak ada hasil akhir yang akan dicapai, belum ditetapkan dan tidak dimengerti sama sekali. Hal ini dilakukan mengingat perencanaan adalah menyangkut akan waktu yang akan dicapai di masa yang akan datang. Oleh karenanya, para personil dalam organisasi perlu mengetahui faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat membantu organisasi mencapai tujuannya, atau yang mungkin berpotensi menimbulkan masalah sehingga kita dapat melakukan kegiatan serangkaian antisipasi terhadap hal tersebut, meminimalisirkan kegiatan yang tidak pasti dan penghamburan sumber daya yang tidak perlu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di poin 1. Saya akan menjelaskan tentang poin yang kedua. Di sini saya akan menjelaskan poin yang kedua, bagaimana proses pengorganisasian disusun untuk memastikan perencanaan berjalan dengan baik dan tujuan tercapai. Saya mempunyai 4 jawaban. 1. Memutuskan sasaran atau tujuan. Perencanaan dimulai dengan keputusan-keputusan tentang hasrat atau kebutuhan organisasi atau grup kerja. Yang kedua, merumuskan keadaan ketika ini. Pemahaman akan posisi atau keadaan organisasi sekarang ini berasal di tujuan yang hendak dicapai, asal daya yang tersedia buat pencapaian tujuan merupakan hal yang sangat penting karena tujuan dan planning menyangkut saat yang akan tiba. Yang ketiga, mengidentifikasi segala kemudahan serta kendala, segala kekuatan serta kelemahan serta kemudahan serta kendala perlu diidentifikasi buat mengukur kemampuan organisasi dalam mencapai tujuan. Yang keempat, menyebarkan rencana atau serangkaian aktivitas buat pencapaian tujuan, termasuk terakhir dalam proses perencanaan mencakup pengembangan banyak sekali cara lain kegiatan untuk mencapai tujuan. Penilaian alternatif tersebut dan pemilihan cara lain yang terbaik atau yang paling memuaskan di antara banyak sekali cara lain yang terdapat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan di poin kedua ini. Hai, nama saya Estiko Irunisa. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana pengarahan SDM yang dilakukan untuk memastikan perusahaan itu bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan tujuannya. Jadi untuk yang pertama itu kita melakukan orientasi, pelatihan, dan pengembangan. Untuk orientasi ini sendiri yaitu masa adaptasi karyawan baru terhadap pekerjaan barunya dan nilai serta budaya perusahaan. Jadi kita memperkenalkan dulu dengan perusahaan yang yang akan mereka laksanakan gitu ya. Nah, untuk fungsinya sendiri agar menumbuhkan engagement atau interaksi yang baik pada karyawan baru. Seperti itu. Jadi walaupun kita baru pertama kali kenal dengan seseorang itu kan
tak kenal maka tak sayang, seperti itu. Lalu untuk evaluasi kinerja, nah evaluasi kinerja itu membandingkan dulu kinerja karyawan dalam satu periode terhadap kesepakatan yang sudah ditentukan bersama. Jadi pada saat kita sudah tanda tangan kontrak, nah itu kita kasih kesempatan ke dia selama 3 bulan itu dia mampu atau tidak. Nah seperti itu. Terus untuk fungsi kompensasi dan penggajian pada manajemen sumber daya manusia itu diberikan kepada pekerja sebagai balas jasa atau kontribusi yang diberikan. Nah jadi bukan hanya mereka bekerja di tempat kita, tapi kita harus bisa memberikan suatu fee atau bukan tunjangan ya, maksudnya kemampuannya mereka itu kita bisa memberikan seberapa gitu, seperti itu. Terus perusahaan dan karyawan adalah elemen yang saling membutuhkan. Oleh karena itu, fungsi pengintegrasian atau bisa disebut sebagai pengintegrasian ya pada manajemen sumber daya manusia ini adalah upaya untuk menyelaraskan kepentingan perusahaan dengan kebutuhan karyawan. Jadi saling menyeimbangkan gitu. Jadi perusahaan membutuhkan kita, karyawan juga membutuhkan perusahaan. Seperti itu. Nah, untuk bisa mengarahkannya yaitu tadi, untuk bisa mengarahkannya kita sesuaikan dengan tujuan kita apa. Nah, agar karyawan ini tidak menyimpang, agar tidak menyimpang. Jadi gimana kita bisa memantau mereka, ya kan, dengan cara yaitu untuk membentuk suatu organisasi dan fungsional juga individual. Untuk yang keempat yaitu beberapa jenis pengawasan yang dapat dilakukan, yaitu yang pertama pengawasan intern dan ekstern. Pengawasan intern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang atau badan yang ada di dalam lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Pengawasan ekstern adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh unit pengawasan yang berada di luar unit organisasi yang diawasi. Nah, jadi untuk pengawasan intern dan ekstern yaitu biasanya itu pengawasannya dalam bentuk ini tuh dapat dilakukan dengan cara pengawasan atasan langsung atau pengawasan melekat. Untuk yang kedua itu pengawasan preventif dan represif. Kalau pengawasan preventif itu lebih dimaksud sebagai pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan sebelum kegiatan itu dilaksanakan sehingga dapat mencegah terjadinya penyimpangan kayak gitu. Nah, kalau untuk yang pengawasan represif itu adalah pengawasan yang dilakukan terhadap suatu kegiatan setelah kegiatan itu dilakukan. Jadi pengawasan model ini lazimnya dilakukan pada akhir tahun anggaran kayak gitu, dimana anggaran yang telah ditentukan kemudian disampaikan laporannya. Nah, untuk yang ketiga itu pengawasan aktif dan pasif. Nah, pengawasan dekat ini yaitu dilakukan sebagai bentuk pengawasan yang dilaksanakan di tempat kegiatan yang bersangkutan. Nah, jadi hal ini berbeda dengan pengawasan jauh atau pasif yang melakukan pengawasan melalui penelitian dan pengujian terhadap surat-surat pertanggungjawaban yang disertai dengan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran. Nah, untuk yang terakhir itu pengawasan kebenaran formil menurut hak dan pemeriksaan kebenaran material mengenai maksud tujuan pengeluaran. Kayak gitu.